dengan penuh ucapan syukur dalam ibadah RF Sabat pada saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Bapa Yahweh telah menjaga, memelihara dan melindungi kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga pada saat ini kami masih bisa datang kepada Tuhan dan bahkan kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Serta sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh-roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Agar hati dan pikiran kami boleh kami tujukan hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Mendulang Wibawa. Apa yang dimaksud dengan mendulang wibawa? Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mendulang adalah melimbang emas intan atau biji dengan dulang. Dulang itu bentuknya seperti wajah gitu ya, tetapi diputar-putar begitu. Dan ini merupakan satu pekerjaan untung-untungan karena bukan penambang asli. Kalau yang penambang asli tentu bukan untung-untungan, karena ada survei lokasi dan sebagainya, sehingga mendapatkan hasil yang pasti. Sedangkan kalau mendulang itu tidak pasti, untung-untungan saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan wibawa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti wibawa itu dua hal. Yang pertama adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi agar dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Ini yang pertama. Yang kedua berarti kekuasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, arti mendulang wibawa adalah mencari daya tarik untuk menguasai orang dan agar dihormati orang lain dengan cara yang tidak lazim. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah hal ini terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah beriman kepada Yeshua HaMashiach? Kemudian apa kata firman untuk jadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain? Karena itu saya ulang sekali lagi, mendulang wibawa adalah mencari daya tarik. Maksudnya membuat sesuatu supaya orang lain tertarik dengan kita, untuk menguasai dan agar orang menghormati orang lain tetapi dengan cara yang tidak lazim. Dan ini seringkali dimunculkan, yang pertama adalah dengan bikin titel palsu. Baru-baru ini berita di internet dihebohkan dengan adanya seseorang yang bernama Musni Umar. Beliau memiliki titel profesor, tetapi saat-saat ini beliau sedang diperiksa oleh Polda tentang gelarnya. Kenapa? Karena orang bergelar profesor, orang bergelar S2 atau S1 saja, itu bisa diketahui dari tutur katanya atau cara berbicaranya, isi materi pembicaraannya. Kalau seseorang materi pembicaraannya itu tidak selevel S1, S2 atau S3,
apalagi profesor adalah guru besar, maka secara otomatis akan ketahuan karena dicari kelemahannya. Dan ini juga sering dilakukan oleh para mu'alaf, orang Kristen yang berpindah agama, supaya bisa tadi mencari daya tarik untuk menguasai orang lain agar dihormati orang lain, tetapi dengan cara yang tidak lazim. Dan ini seringkali mereka bersaksi dengan mengatakan, saya lulusan sekolah teologia, atau saya lulusan seminari Vatikan dan sebagainya. Atau bahkan saya dulunya adalah pendeta terkenal, padahal saya kenal juga tidak, saudara-saudara. Dan ini pasti kebongkar dari isi materi ucapannya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada yang menyatakan anak Romo. Bagaimana mungkin Romo punya anak? Kan ketahuan bohongnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada pendeta yang memanipulasi data? Saya tidak tahu persis, tetapi saya pernah berjumpa dengan seseorang, saya sudah lupa tahunnya. Waktu itu ada pertemuan orang-orang yang sudah mengenal nama Bapak Yahweh di gereja tempat Pak Carlos Kusoi menggembalakan, gereja Bethel Tabernakel di Muncar, saudara-saudara. Kami adakan pertemuan dari berbagai kota. Ketika pulang, saya duduk berdampingan dengan seseorang yang dari Jakarta. Dia suka menjual kitab suci The Book of Yahweh dalam bentuk fotokopi. Saya diberi kartu nama. Kartu namanya, titelnya banyak, saudara-saudara. Tetapi saya agak mencurigai karena perkataannya tidak seperti orang berpendidikan tinggi. Kemudian saya tanya, Pak, maaf Bapak dapat gelar S2-nya ambil berapa semester ya? Dia bilang 2 semester. Nah, kaget saya, saudara-saudara. S2 cuma 2 semester. Mungkin yang dimaksud S2 itu semesternya ada 2 kali. Pokoknya tidak sesuai dengan dulu waktu saya kuliah S2. Kemudian saya tanya, bikin skripsinya berapa halaman? Ya, padahal skripsi kan untuk S1. Wah, dia langsung menjawab, sekian puluh halaman begitu. Kalau tidak salah, dia katakan 20 halaman. Saya berpikir kalau skripsi 20 halaman itu sama saja dengan presentasi saja ya. Naskah, sebuah naskah singkat. Jadi ketahuan bohongnya. Lalu saya tanya lagi, Bapak kuliahnya di STT mana? Tambah bingung lagi saudara-saudara jawabnya. Kemudian saya kasih nasihat, Pak, mohon maaf ya. Saya tahu dari pembicaraan Bapak, Bapak tidak bertitel S2. S1 pun tidak. Jadi saya minta supaya Bapak lebih hati-hati. Kenapa Bapak tidak kuliah S2 kok menggunakan titel S2? Kalau tidak salah titelnya MTH. Dia bilang, iya Pak, memang saya tidak sekolah. Lah kenapa Bapak menggunakan MTH? Supaya berwibawa katanya. Loh, berwibawa itu bukan dari titel Pak. Bapak mau menyandang titel sehebat apapun, orang akan tahu dari materi pembicaraan Bapak. Dan saya ingatkan, ini bukan hanya soal titel yang ditempel-tempelkan, karena ada konsekuensi hukumnya. Nah inilah yang disebut dengan mendulang wibawa, saudara-saudara. Jadi semacam kayak wajah begitu digeser-geserkan, siapa tahu ada emas atau intan di dulangannya itu, tetapi bersifat untung-untungan. Nah ini orang yang mencari wibawa dengan cara untung-untungan, tetapi ketahuan dengan saya. Kitabnya yang saya beli dalam bentuk fotokopi juga masih ada di tempat saya.
itu judulnya The Book of Yahweh. Kemudian saya kasih tahu, kalau Bapak menurut omongan saya, lebih baik Bapak enggak usah ditulis titelnya. Karena kalau ada orang yang tidak suka dengan Bapak, Bapak bisa dilaporkan polisi karena dianggap memanipulasi data. Ya. Sama seperti Pak Musni Umar. Sekarang beliau ada dalam masa kesulitan karena bergelar profesor, tetapi setelah diinterogasi jawabannya ngaco semuanya, saudara-saudara. Jadi ketahuan. Itu yang pertama. Jadi kata firman Tuhan untuk menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain itu bukan ditentukan oleh besar, banyak, sedikitnya titel. Orang boleh punya titel berderet-deret dari ujung barat ke ujung timur, tetapi kalau materi pembicaraan, materi isi pembicaraannya itu tidak bermutu, orang langsung tahu, saudara-saudara, tentang pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata firman untuk menjadi orang yang berwibawa? Justru harus menjadi orang kecil. Itu kata firman Tuhan. Contohnya Yohanan Pembaptis. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-11. Ini adalah ucapan dari Yesua. Di sana dikatakan dari Indonesian Literal Translation, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanan Pembaptis, tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini adalah ucapan dari Yesua. Jadi Yesua menyatakan bahwa tidak ada seorang wanita yang melahirkan yang lebih besar daripada Yohanan. Artinya Yohanan ini punya nama besar yang luar biasa. Tetapi apa kata Yohanan sendiri di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Ini ucapannya sendiri. Dari Yohanan 3 ayat yang ke-30 dikatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang-kurang. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa kita hasilkan bukan semata-mata karena kita. Saya kagum dengan Dokter Terawan yang sedang disingkirkan. Beliau katakan, saya tidak bisa menyembuhkan. Kalau saya melakukan sesuatu itu sebatas apa yang saya dapatkan dari bangku sekolah. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Wah, ini orang luar biasa. Bahkan ketika dia direkomendasi dipecat secara permanen, dia bilang bahwa saya tunduk saja kepada peraturan, karena di dalam kitab suci yang saya yakini, pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi kalau saya memang harus diberhentikan, ya saya tunduk. Pokoknya dia tidak merasa dirinya menjadi orang besar. Sama seperti Yohanan Pembaptis. Itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah Rabi Saul atau Rasul Polos. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, pertama-tama aku sungguh mengucap syukur kepada Elohimku melalui Yeshua HaMashiach demi kamu semua karena imammu sedang diberitakan ke seluruh dunia. Ini adalah ungkapan dari Rabi Saul kepada sidang jemaat di Roma. Ketika dia melihat bahwa sidang jemaat di Roma imannya sedang diberitakan ke seluruh dunia, dia bersyukur karena itu hasil penggembalaannya bisa berkembang. Bukan dia katakan itu semua karena saya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi semua karena Tuhan yang membuatnya menjadi besar. Kemudian di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation juga katakan, kami wajib untuk senantiasa mengucap syukur kepada Elohim mengenai kamu saudara-saudara, sebagaimana yang sepatutnya, sebab
imanmu bertumbuh subur, dan kasih masing-masing kamu semua bertambah-tambah seorang terhadap yang lain. Jadi ini adalah tulisan Rabi Saul kepada sidang jemaat di Tesalonika ketika dia menulis untuk yang kedua kalinya. Dia mengucap syukur karena melihat bahwa jemaat yang dilayaninya bertambah-tambah seorang terhadap yang lain. Imannya bertumbuh subur dalam kasih. Dan ini yang membanggakan Rabi Saul. Demikian pula saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Saya rindu supaya kita semua bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah. Dan kita melayani dengan sikap hati dan motivasi yang benar. Dan itulah yang membanggakan. Bukan semuanya karena saya, tidak, tetapi karena respon jemaat. Oleh karena itu, tadi pagi saya sempat berbicara kepada Simeon. Hari Minggu besok adalah pembagian sertifikat batalion infanteri pagi hari. Ya, jadi diharapkan yang mendapatkan sertifikat batalion infanteri untuk hari Minggu pagi bisa datang. Karena nanti setelah pengumuman akan dibagikan. Nah, saya belajar untuk menghormati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya katakan kepada Simeon, nanti setelah pembagian itu minggu depan kita memulai lagi, yaitu batalion infanteri yang kedua, untuk orang-orang yang tidak sempat untuk mendapatkan sertifikat. Saya katakan bahwa orang tidak mendapatkan sertifikat bukan berarti bodoh. Saya tidak menganggap demikian. Tetapi mungkin karena tidak ada waktu. Karena itu saya belajar untuk menghormati waktu saudara. Lalu Simeon tanya, lalu maksudnya bagaimana? Saya katakan ya nanti kalau sudah batalion infanteri yang kedua, kita masuk ke batalion kavaleri. Dan setelah batalion infanteri yang kedua keluar sertifikat, saya akan coba untuk menghormati yang mendapatkan sertifikat. Yang tidak mendapatkan sertifikat saya hormati waktunya. Artinya waktu untuk melayani Tuhan sebetulnya karena mungkin terpaksa. Kenapa? Karena dalam satu sesi kan diberi waktu berapa hari saudara-saudara? 1 minggu ya. Jadi ketika satu sesi selama 1 minggu hanya untuk mengisi absen awal dan absen akhir sebagai bukti untuk mengikuti batalion infanteri. Nah mungkin saudara terlalu sibuk, saya tidak bisa memaksakan kehendak. Atau mungkin karena sedang error HP-nya. Pengecualian adalah pengerja. Kalau pengerja mau dapat sertifikat atau tidak dapat sertifikat, tidak masalah karena itu pengerja. Jadi saya sampaikan demikian saudara-saudara, karena saya juga belajar untuk menghormati orang yang punya waktu, dan saya juga belajar untuk menghargai orang yang tidak punya waktu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga pelayanan kita lebih profesional. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke dunia digital, media umum, sehingga pelayanan kita akan diperhatikan oleh banyak orang. Jadi tidak ada istilah singkir menyingkir. Di dalam pelayanan saya tidak ada istilah itu. Kemudian contoh yang ketiga, Ananias dan Safira. Ini adalah berbicara tentang bagaimana untuk kita bisa memikat orang lain, menghormati tetapi dengan cara yang tidak lazim, sementara kitab suci mengajarkan yang pertama tidak menggunakan titel palsu, justru harus menjadi orang kecil, sementara Ananias dan Safira justru melakukan penipuan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan seorang pria dengan nama Ananias bersama Safira istrinya telah menjual miliknya, dan dari jumlah harga itu
dia telah menahan sebagian, sementara istrinya pun mengetahuinya, dan dengan membawa yang sebagian, dia meletakkannya di samping kaki para rasul. Jadi suami istri ini bersekongkol, saudara-saudara. Artinya tidak dengan jujur dia mempersembahkan sesuatu di bawah kaki para rasul. Artinya dia ingin supaya disanjung oleh orang lain. Nah, karena saya melayani juga saya tidak ingin disanjung orang. Saya juga rindu saudara punya karakter yang sama di dalam pelayanan. Yaitu jangan sampai kita gila hormat, gila sanjungan. Karena itu ketika kita melayani, biarlah apa yang kita kerjakan, ucapan kita, pelayanan kita di dalam memimpin pujian, di dalam memainkan musik dan sebagainya, biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Karena hanya dialah yang berhak dan layak untuk menerima segala hormat, puji dan syukur. Itu yang kedua. Apa kata firman yang ketiga bagi orang yang ingin mendapatkan kewibawaan dan bisa mempengaruhi orang lain? Bukan dengan cara mendulang, saudara-saudara, atau untung-untungan dengan cara penipuan tadi, tetapi dengan cara membuktikan dengan perbuatan dan kelakuan serta dalam tutur kata. Ini yang jauh lebih penting. Ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi setelah saya ketahui ternyata orang ini adalah orang hebat. Titelnya banyak, sekolah di luar negeri, tetapi tutur katanya sopan, nggak menonjol-nonjolkan diri. Saya pun sebetulnya tidak ingin kalau membuat video dan sebagainya, titel-titel itu ditempelkan. Saya tidak ingin, saudara-saudara. Tetapi kenapa kok nama saya titelnya ditempel-tempelkan? Ada sejarahnya. Dulu ketika saya memberitakan nama Bapak Yahweh, kemudian ada orang yang menyanggah, saya sanggah balik. Ketika saya sanggah balik, orang itu mengatakan, oh ini yang menyanggah pengecut. Tidak berani menunjukkan nama jati dirinya. Saya tulislah nama saya, Yakub Sulistyo. Lalu orang itu mengatakan, pantas saja orang bodoh, orang awam, tidak punya titel. Nah, terpaksa titel-titel itu saya tempelkan supaya membuktikan bahwa saya kuliah dengan betul. Dan bisa dicek, saudara-saudara. Kemudian ketika saya ambil S3, juga ada orang yang membiayai. Pada saat itu saya bilang, saya tidak mau kuliah lah, sudah cukup capek saya kuliah terus. Enggak Pak, Bapak harus kuliah. Saya minta mentahannya saja. Saya bilang gitu, kenapa? Karena kuliah S3 itu mahal, saudara-saudara. Jadi saya minta mentahannya saja, bukan untuk pribadi saya, tapi untuk gereja, pikir saya. Tapi yang membiayai bilang, enggak Pak, Bapak harus kuliah S3. Nanti pesawat terbang apa semua saya yang bayari, pokoknya tinggal berangkat saja. Dan maksud saya supaya Bapak bisa duduk sejajar dengan orang-orang yang bertitel tinggi. Saya pikir ada gunanya juga ya. Siapa tahu bisa masuk ke dunia institusi pendidikan. Nah, saya pikir oke deh kalau begitu, maka saya kuliah. Dan terbukti setelah saya menyandang gelar S3, ada orang-orang yang mau berdiskusi dengan saya. Yang terakhir adalah di STTK Desi di Yogyakarta. Saya pernah juga dipertemukan oleh wakil rektor salah satu sekolah tinggi teologi untuk diadu kemampuan yang bertitel doktor atau profesor dia. Dan dia mau duduk sejajar dengan saya karena saya memiliki titel yang sejajar dengan beliau. Walaupun saya bukan profesor karena saya bukan guru besar. Nah, ini adalah saya pikir termasuk acceptable, pengecualian. Karena sikap hati dan motivasi saya bukan untuk itu. Karena itu walaupun saya bergelar S3, saya kalau menyampaikan firman, saya tidak menggunakan bahasa-bahasa kelas tinggi.
Karena kan saya menyampaikan firman, tujuannya supaya apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti. Betul enggak, saudara-saudara? Lah kalau pakai istilah-istilah kata-kata yang kelas tinggi, paling orang juga bengong dan mengatakan luar biasa ilmunya orang ini. Tinggi sekali, sampai saya juga enggak ngerti apa yang dibicarakannya. Kan menyedihkan sekali, saudara-saudara. Dan saya enggak mau, itu artinya pesan tidak sampai. Oleh karena itu kitab suci mengatakan, buktikan saja dengan perbuatan, kelakuan, serta dalam tutur kata. Di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-16, dari Indonesian Literal Translation dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana kita bisa mengingatkan orang kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan dari orang tersebut? Misalkan kita tidak menghendaki orang merokok di dalam gereja. Kita tidak bisa menegur seseorang kalau kita sendiri perokok berat. Atau misalkan menegur anaknya supaya jangan merokok karena masih muda, nanti kecanduan dan sebagainya. Bagaimana dia bisa memperingatkan anaknya kalau dia sendiri juga perokok? Kemudian ada orang yang akan mengingatkan supaya jangan keluyuran malam. Bagaimana dia bisa mengingatkan jangan keluyuran malam kalau dirinya sendiri pulangnya pagi? Kan tidak mungkin untuk bisa mengingatkan. Bagaimana kita juga menginginkan agar orang dapat setia kepada Tuhan jika dirinya sendiri tidak setia. Jadi yang terpenting adalah kitanya yang menjadi teladan. Ahli Torah dan orang Farisi itu dikecam Yeshua. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-23, Yeshua mengecam ahli Torah dan orang Farisi karena tingkah laku dan perbuatan mereka tidak mencerminkan orang intelektual. Bahkan Tuhan Yeshua juga memperingatkan agar jika berdoa jangan seperti orang munafik. Di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-5 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Jadi hanya dapat sanjungan orang, wah orang ini rohani dan sebagainya. Nah hal ini saya kaitkan dengan berita yang baru saja heboh di Yogyakarta. Ada serombongan orang melakukan pengajian massal di trotoar. Dan saya melihat di videonya, sepertinya pasti ada penggeraknya agar dilarang. Lalu bikin framing, anti-Islam lah, Islamfobia lah, kriminalisasi umat yang sedang ngaji dan sebagainya. Karena ada yang membawa bendera hitam yang sudah dilarang di Indonesia. Nah kenyataannya apa dengan kejadian tersebut? Justru yang terjadi banyak yang membuli. Artinya kesucian membaca kitabnya jadi dilecehkan orang karena sikap hati dan motivasinya tidak tulus. Bahkan sudah muncul beberapa berita yang membuli dan memberikan penilaian, ya. Tidak seperti yang Yeshua katakan bahwa mendapatkan upahnya sanjungan. Tetapi ternyata yang terjadi upahnya adalah dibuli orang. Nah sementara kalau dibuli, diomong orang, kok marah? Nah kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena religiusitas itu bukan untuk dipertontonkan. Yang wajib dipertontonkan adalah akhlak yang baik. Seperti Dokter Terawan yang perlu mempertontonkan akhlaknya yang baik. Ini yang sekarang sedang marak terjadi di mana-mana.
Yang jahat akan semakin bertambah jahat, yang baik akan semakin bertambah baik. Oleh karena itulah kita harus menyadari bahwa kita patut menunjukkan jati diri kita untuk bisa memikat orang lain, dan orang lain bisa tertarik kepada kita dengan kewibawaan kita adalah karena perbuatan dan ucapan tutur kata kita. Kemudian hal yang ketiga, sadar bahwa titel tidak menyelamatkan dan tidak membanggakan hanya karena lebih tahu lebih dulu saja. Ya. Kalau saudara mempelajari apa yang saya pelajari di bangku kuliah S3, saudara lebih dulu, saudara bisa mendapatkan titel S3. Ini kan hanya kesempatan saja sebetulnya saudara-saudara. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan, karena semua orang juga bisa mempelajari. Bahkan ada orang yang belajar dengan cara autodidak. Dan saya melihat satu realitas orang yang belajar dengan autodidak sungguh-sungguh, orang ini bisa lebih pintar daripada orang yang kuliah. Banyak terbuktinya orang-orang Kristen penyembah Bapa Yahweh yang pintar-pintar membaca Ibrani, walaupun dia tidak sekolah di kursi sekolah tinggi teologi. Salah satu contoh adalah teman saya yang ada di Palu, saudara-saudara, Ronald Semipango. Dia itu hanya lulus SMA dan pekerjaannya adalah sebagai security gudang kendaraan roda 2 Yamaha, kalau tidak salah, Yamaha atau Honda atau apa saya lupa, pokoknya gudang perusahaan. Nah, dia ngomong sama saya, Pak, mbok saya diajarin bagaimana membaca Ibrani. Saya bilang kalau hanya sampai membaca saja saya mau, tapi kalau sampai ke grammar waktu saya tidak ada. Ya sudah, nanti bisa belajar sendiri kalau sudah bisa membaca. Oke. Lalu saya kirim materi, saudara-saudara. Materi saya hanya 4 halaman saja. Saya bikin sistematika belajar membaca Ibrani cukup 4 halaman. Saya pernah mengajar di Balikpapan, 4 jam orang bisa membaca. Walaupun membacanya gerotal, geratul dulu. Nanti untuk pinter kan karena seringnya membaca. Nah, kemudian surat dari saya diterima. Jawaban dia pertama apa? Waduh, duduk Pak, saya lihat tulisannya, kepala saya puyeng, kepala saya langsung pusing. Saya bilang, jangan begitu. Kan kamu pengen belajar? Iya Pak, ikuti cara saya. Beli buku kotak-kotak, atau bila perlu bikin kotak-kotak sendiri. Sekarang tulis sambil ngomong. Alep, Alep, ngomong sambil nulis sampai hafal. Nanti setelah Alep, bet, begitu terus. Lalu dia praktekkan, saya bilang saya kasih waktu 3 hari. 3 hari dia telepon saya. Sudah Pak, sampai tahu. Oke, bagus. Sekarang tanda baca. Saya kasih tanda baca. Kemudian dia mempelajarinya. Setelah tanda baca, lalu cara mengeja. Akhirnya dia bilang, saya kasih waktu ya Pak 1 bulan. Oke, saya kasih waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, saudara-saudara, dia ngomong sama saya, Pak, sekarang saya sudah bisa membaca Ibrani. Oke, saya mau ngetes Anda. Saya kirim kitab suci Brit Kadasa, saya kirimkan ke sana. Kemudian saya bilang, coba buka Matius pasal sekian ayat sekian, dia buka. Silakan baca. Baca, awalnya gerotal, geratul, ada yang salah. Oke. Yang salah saya betulkan. Nah setelah itu saudara-saudara, saya kaget karena 2 bulan berikutnya dia bilang, Pak sekarang saya membaca Ibrani sudah lancar seperti baca koran. Cepet amat. Lalu saya coba saudara-saudara, ya silakan coba baca. Wah benar saudara-saudara, saya saja gurunya kalah saudara-saudara. Bacanya luar biasa.
Bahkan dengan metode yang sama, dia gunakan untuk belajar membaca Aramaik, untuk bisa membaca kitab Pesita. Wih, saya bilang luar biasa. Padahal dia tidak sekolah di kursi sekolah tinggi teologi, saudara-saudara. Jadi ini semua adalah dari kemauan, sikap hati, dan motivasi, serta menunjukkan kewibawaannya dengan cara mau belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, yang mana yang kita cari? Mendulang wibawa dengan cara yang mana? Hanya saudaralah yang mampu menjawabnya. Saat ini Yeshua HaMashiach sudah hampir datang kembali untuk yang kedua kali. Ada banyak orang ngomong sama saya, Pak, saya ingin sekolah di sekolah teologi. Saya bilang, kamu sekolah teologi motivasinya apa? Karena untuk sekolah teologi ini kan motivasinya harus tulus, saudara-saudara. Karena kalau enggak pasti enggak akan tahan. Jangan orang pikir sekolah teologi itu baik. Tidak. Semua kejahatan ada di situ. Sekolah sekuler malah enggak akan pernah terjadi seperti itu. Saya sekolah tinggi teologi di Jakarta, bulan pertama celana panjang saya 2 hilang, saudara-saudara. Jadi kalau kelamaan mungkin saya bisa tidak pakai celana panjang. Terus berantem lagi di sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena setan tidak suka orang ada di situ. Sehingga sering terjadi masalah-masalah. Walaupun tidak semua sekolah tinggi teologi begitu. Ada sekolah tinggi teologi yang disiplin, ada. Di tempat di mana saya kuliah dulu disiplin juga tetap saja ada masalah, saudara-saudara. Jadi saya menyarankan lebih baik kamu melayani Tuhan part-time, tetapi betul-betul pelayananmu bisa memuliakan Tuhan, daripada melayani secara full-time sekolah tinggi teologi, tetapi pada akhirnya mempermalukan Tuhan. Karena saya katakan pelayanan itu bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan arahnya ke materi, sedangkan pelayanan arahnya ke jiwa-jiwa. Ini beda arah, saudara-saudara. Saat ini Yeshua HaMashiach sudah hampir datang. Waktu tuaian sedang terjadi, namun penuainya masih kurang, karena tidak berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah Tuhan memakai kaum profesional seperti dokter, lawyer, hakim, pilot, nahkoda, dan sebagainya melayani pekerjaan Tuhan. Salah satu contoh adalah gembala GPF yang ada di Bitung, ya, Bitung Manado sana. Itu asalnya kapten kapal, nahkoda kapal. Dan itu bukan nahkoda kapal kecil, saudara-saudara, tapi nahkoda kapal yang antar benua, antar negara, yaitu Bapak Gembala Philip Kainsige. Dia melayani pekerjaan Tuhan dari kaum profesional. Kenapa? Karena kaum yang awalnya mau melayani pekerjaan Tuhan, sikap hati dan motivasinya sudah berubah. Maka dari itu Pak Gembala Philip Kainsige yang ada di Bitung, dari GPF Kanaan, wah, pelayanannya enggak ada kompromi, saudara-saudara. Pelayanannya sangat bagus, saya acung jempol untuk beliau. Padahal dari kaum profesional. Kenapa? Karena orang yang awalnya punya komitmen pelayanan, tapi ketika melihat satu kenyataan melayani itu sulit, maka sikap hati dan motivasinya berubah. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, saudara-saudara, jadi pendeta itu kan gampang, seperti dalang, tinggal mau bikin lakonnya apa. Kok dianggap podo sama dalang? Kalau dalang kan ada alur ceritanya sendiri. Sedangkan gembala kan alurnya firman Tuhan. Ya jangan disama-samakan. Ada orang yang mengatakan begitu, saudara. Kenapa? Karena wibawa seorang gembala itu sudah banyak
dirusak. Orang mengatakan we must back to the Bible, kita harus kembali ke kitab suci. Tetapi kitab suci yang mana? Kita harus berani mati demi kebenaran. Kebenaran yang mana? Berapapun nilainya harus kita bayar untuk jiwa-jiwa. Nilai yang mana? Untuk memberitakan nama Bapa Yahweh saja tidak berani. Menurut inskripsi ini, menurut Kristen Arab, menurut orang Yudaisme dan sebagainya, Yahweh tidak bisa disebut namanya, tidak bisa dan sebagainya. Padahal di dalam kitab suci tertulis 6.800 kali lebih. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Mose menulis dan para nabi menulis namanya kalau namanya tidak bisa dibaca? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca atau dibunyikan? Ya. Oleh karena itu, orang-orang profesional berjiwa pelayanan, tetapi orang-orang yang melayani berjiwa profesional. Kebalik, saudara-saudara. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Dan itu sama saja dengan mendulang wibawa. Saya sudah memberikan garis kepada Gereja Pemulihan Firman seluruh Indonesia dan Malaysia. Kita melayani memang tidak kompromi, tetapi tidak radikal. Kita menggunakan teologi keseimbangan, harus terjadi perimbangan sehingga kewibawaan kita tetap terjaga. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Untuk apa jika kewibawaan itu sudah ada dan hidupnya diikuti orang lain sebagai teladan? Dua hal terakhir. Yang pertama, memotivasi orang untuk dekat Tuhan yang benar. Artinya kita menggiring, mengajak orang untuk menuju kepada kebenaran. Atau yang kedua, memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dan untuk masalah ini hanya saudaralah yang mampu menjawabnya. Karena itu saya mengharapkan melalui kesempatan firman yang saya beri judul Mendulang Wibawa ini, membuat sikap hati dan motivasi kita semuanya tetap terjaga, supaya apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah melalui mendulang wibawa ini kita jangan mendulang wibawa, tetapi memang Tuhanlah yang memberikan kewibawaan kepada kita melalui sikap hati dan tutur kata serta tingkah laku yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah RF Sabat pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu untuk kami semua, agar kehidupan kami di dalam melayani Engkau tidak mendulang wibawa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, apa yang kami lihat dengan mata kami, dan apa yang kami pikirkan dengan pikiran kami, kemana kaki kami melangkah, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga ketika orang simpatik dan mengikuti apa yang kami ucapkan, kami akan membawa orang itu untuk dekat kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodes. Berkati semua yang sudah menonton YouTube maupun yang ada di depan hamba-Mu, supaya kami semuanya tidak mendulang wibawa, tetapi benar-benar menerima wibawa dari Bapa Yahweh untuk kemuliaan Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Ruach HaKodes kiranya yang akan menuntun dan membimbing kami, supaya kami memiliki kewibawaan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan biarlah malam nanti kami dapat tidur dengan nyenyak, sehingga dijauhkan dari malapetaka, bahaya, sakit, penyakit maupun orang jahat, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat,
kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.